Fakta baru kasus Subang, harddisk CCTV berisi rekaman Yosef ditukar. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Anggar juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Anggar, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Anggar kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Caga tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus Subang semakin menemukan titik terang setelah digelar sidang ke-9. Kasus Subang adalah hilangnya nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Namun, Danu akhirnya membuka tabir kasus sehingga ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pada tahun lalu. Sederet fakta dalam persidangan terungkap. Sejumlah saksi membeberkan semua terkait adanya peran penyidik Polres Subang untuk menutupi kasus pembunuhan yang menyedot perhatian publik nasional tersebut. Fakta pertama diungkap oleh saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat. Danu bersaksi di depan majelis hakim bahwa dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini.
Saksi kunci yang membongkar kasus pembunuhan di Jalan Cagak tersebut juga menegaskan, BAP ketiga itu merupakan keterangan dia yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dia lihat pada peristiwa pembantaian ibu dan anak oleh terdakwa Yosef Hidayah. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Seminggu kemudian datang Babin Kamtipmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa, hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Kesaksian Yoris di persidangan kasus Subang, kemarin, Kamis, 25 April 2024, memberatkan posisi ayahnya, Yosef, yang berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia. Yoris menyampaikan kepada majelis hakim bahwa terdakwa sering menyakiti istrinya, Tuti Suhartini, baik fisik maupun batin. Mama saya ini sering disakiti oleh si papa, secara fisik dan batin. Saya sakit hati atas apa yang diperbuat Pak Yosef ke Bu Tuti, kata Yoris Raja Amanullah, Kamis, 25 April 2024, malam di persidangan. Dalam persidangan itu, Yosef terlihat geleng-geleng kepala melihat anaknya dengan penuh emosi memberikan kesaksian di persidangan, bahkan terdakwa Yosef semakin terdiam membisu saat Yoris meminta keadilan kepada majelis hakim agar menghukum ayahnya seberat-beratnya. Majelis hakim juga menanyakan kepada Yoris, tentang sosok Mimin Mintarsih, yang merupakan istri kedua Yosef. Usai sidang, Yoris mengaku kesal dan marah dalam persidangan karena kecewa terhadap terdakwa. Saya ungkap semuanya yang saya tahu tentang terdakwa, sebelum dan sesudah peristiwa tersebut terjadi seperti apa tabiat terdakwa yang keji. Menjadi dalang menghabisi nyawa mamah dan adik saya, keseharian setelah peristiwa yang begitu mencurigakan gerak-geriknya, paparnya. Buahnya mana? Ayo sok-sok aja. Depan. Danu, salah satu tersangka kasus Subang akhirnya dihadirkan di dalam persidangan dengan terdakwa Yosef. Untuk diketahui, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Sidang ke-6 tersebut dimulai sekitar pukul 10 WIB dengan menghadirkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Selain menghadirkan Danu sebagai saksi juga sejumlah barang bukti dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung. Dalam sidang tersebut, kembali awak media dilarang keras untuk mengambil video maupun live streaming selama jalannya persidangan. Ruang sidang juga dijaga ketat aparat kepolisian dan tim dari LPSK, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 3 orang sementara JPU yang hadir 8 orang.
Sementara itu jalannya persidangan, Danu sebagai saksi membeberkan semua yang diketahuinya sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Selama jalannya persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Danu, terdakwa Yosef Hidayah terlihat kaget dan panik dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu di persidangan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Danu menyampaikan bahwa dirinya mengetahui peristiwa pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di TKP yang dilakukan oleh terdakwa Yosef Hidayah dibantu dirinya dan Arigi dan Abi Aulia, serta Mimin Mintarsih. Saya agak tertarik dengan detail cara memukul stick-ball. Karena saksi ada di situ bisa melihat cara terdakwa memukul stick-ball ke Tuti seperti apa? Satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Bisa diperagakan seperti apa? Gimana? Gini? Ada acuan ke atas gitu? Itu apa namanya? Moncongnya kan? Moncongnya. Atasnya? Iya. Dipukul ke depan. Ya. Oke. Kalau ke Amel? Kalau Pak Amel yang saya lihat dihantam gitu ya. Langsung gimana? Langsung dihantam. Bisa coba terbuka. Langsung. Oh begitu juga ya. sama. Tapi ada nyampi. Agak nyampe Apa kayak ini? Oke. Agak nyampe dari posisi mana? Dari posisi Kan kasur Amel tuh. Iya. Nah kan terdakwa dari mana? di sebelah kanan. Berarti kalau itu gitu. Oh. Harusnya di sebelah kiri. Saya agak tertarik tadi dengan yang koresan tadi tuh. Siap. Yang koresan. Oh iya. Sebelum ke kores tadi. Siap. Saksi tahu kalau terdakwa ini memang pemain golf kah atau sering main golf kah atau seperti apa? Siap. Tahu. Tahu. Pernah ikut main golf? Pernah sekali. Oh pernah. Kalau main di mana? Di Lembang. Jagoan. Siapa? Terdakwa. Lumayan. Lumayan. Tahu terdakwa ini sebagai atlet? Tahu. Tahu. Oh tahu juga. Tahu. Iya. Kebetulan kami juga ada di lingkungan sekitar kehidupan keluarganya almarhum dan Pak Yosef. Kehidupan seharian seperti apa? Karena kan saksi tahu tuh. Pak Yosef juga punya pos 2. Ya, jadi maksudnya kehidupan dengan dia rumah punya Saya paham sama. ya Itu nanti PP saya. Istri muda ya. tahu. Tahu. Terus semenjak ada itu kehidupan keseharian antara terdakwa dengan Tuti seperti apa? Dia pergi. Ya? Pergi nggak terlalu tetap di bibi gitu. Nggak terlalu apa maksud? menginap di bibi gitu. Kalau pergi tidak terlalu menetap korban. Oke. Terus posisinya saksi juga sebagai TU di SMK. Betul. SMK itu apa namanya?